pertanyaan saya, bagaimana mengukur sholat itu bisa mencegah? Seperti contoh, mohon maaf, yang informasi terbaru ini, di wilayah Bogor ada seorang ustadz yang berbuat tidak senonoh dengan ibu rumah tangga di kamar mandi. Ini contoh dan sudah dipublish di mana-mana. Padahal dia guru ngaji. Nah, bagaimana kita mengukur seseorang itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, supaya ini untuk pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak. Kadang kita miris yang melihat hal-hal begitu ya. Kayak beberapa bulan yang lalu kita dapat berita viral, ada seorang ustadz ya, menghamili 4 orang apa Pak? 4 orang santrinya, Masya Allah. Saya nggak pengen ngedenger gitu, nggak pengen. Pertama ngedenger kata ustadznya, yang kedua ngedenger tahfidz Quran, ya Allah, miris gitu ngedengernya. Ya Allah, ini loh atas nama agama gitu. Atas nama agama, ada label agama, ada label ustadz. Ya Allah, miris nih lihatnya. Nggak pengen ngedenger, tapi udah terlanjur denger gitu. Iya. Dan mereka tuh orang-orang yang sholat, orang-orang sholat. Oh, kalau Bapak lihat di penjara para koruptor itu ya sholat, rajin sholat. Orang kalau sholat. Pertama, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau syarat-syarat dari segi lahiriah dan batiniahnya itu terpenuhi. Pertama, dari segi lahiriah. Dari segi lahiriahnya itu sesuai dengan koridor fikih atau tidak. Koridor fikihnya ada syarat rukunnya. Syarat rukun orang kalau mau sholat harus suci. Suci dari apa? Dari hadas kecil dan hadas besar. Dari najis yang 3, najis mukhaffafah, mughalladhah, mutawassithah. Terkadang orang menyepelekan najis, Pak. Ini padahal hal yang paling simpel. Hal yang paling simpel. Bapak nggak pakai sendal dari luar. Dari luar nggak pakai sendal. Jalan, di jalan. Itu jalan habis diberakin kucing. Bapak injek masuk ke musola. Sholatnya diterima nggak? Ya nggak diterima, wong najis. Oh gimana? Itu baru hal syarat mau sholatnya. Bapak naik motor, saya mau sholat Jumat di mana? Di Masjid Al Husain. Lewat ada got, nyiprat ke sarung atau ke celana. Bapak sholat juga, diterima nggak tuh? Tahu, Bapak ngerti. Nyiprat, nggak dikit doang. Itu kan najis. Apa itu diterima? Nggak diterima. Wong syaratnya sholat tuh harus suci, pakaiannya suci, badannya suci, tempat sholatnya suci. Ya. Bapak habis hubungan badan dengan istri, mau sholat subuh, mandi, tapi mandinya nggak pakai niat mandi junub, sholatnya diterima nggak? Ya nggak diterima. Mandinya biasa aja, nggak pakai niat, pokoknya mandi seperti biasa, seperti mandi biasa setiap hari. Yang penting mandi aja. Menurut kesehatan orang habis hubungan itu ya mandi, saya mandi. Tidak ada niatan saya pengen mandi besar, nggak ada niatan saya pengen mensucikan dari hadas besar, nggak ada niatan. Yang penting wudhu selesai sholat. Apa diterima sholatnya? Ya nggak diterima. Wong status dia punya hadas besar. Kalau status badannya punya hadas besar, solusinya bagaimana mensucikannya? Ya mandi besar, mandi junub. Cara mandi junubnya bagaimana? Ya niat. Salah satunya harus niat. Atau misalnya dia niat udah bagus,
nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari lillahi ta'ala, niat saya mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Ternyata bapak habis ngecat, tangannya masih ada cat. Bapak mandi besar, tangannya masih ada cat. Walaupun mandi, diterima nggak? Nggak diterima sebelum cat itu dihilangkan dulu. Wong airnya tidak mengalir di sini. Tuh. Itu baru hal yang syarat lahiriah, Pak. Contoh lagi, Pak, Bapak mau sholat Jumat. Aduh, saya pengen kencing Bapak. Kencing, ternyata air kencingnya nyepret di celana. Celananya nggak diganti, Bapak sholat Jumat, diterima nggak sholatnya? Nggak diterima, wong pakaiannya najis. Bagaimana Allah bisa menerima? Walaupun dia sholat 100 rakaat sekalipun, kalau celananya najis nggak diterima sama Allah. Ya, syaratnya itu pakaian, tempat ibadah, dan badannya harus suci. Ini baru syarat lahiriah, Pak. Belum nanti rukunnya. Rukun mulai dari niat, takbiratul ihram, bener atau enggak, sesuai atau tidak. Nah, itu baru syarat lahiriah dalam perspektif fikih. Syarat selanjutnya dalam perspektif batiniahnya. Sholatnya bener apa? Sholatnya bener karena Allah Ta'ala atau enggak? Saya niat sholat karena Allah Ta'ala. Usolli fardhu subhi raqataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Hatinya bener ngomong begitu. Nah, berarti sudah terpenuhi. Lagi sholat khusyuk. Saya sedang berhadapan dengan Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Nah, bener-bener. Tapi Bapak sholat, yang penting saya menggugurkan kewajiban saya sebagai seorang muslim saja. Masuk waktu subuh ya udah, yang penting saya sholat subuh selesai. Nah, kalau sudah seperti ini, ketika sholat pikirannya kemana-mana. Aduh, dompet tadi di mana ya? Aduh, motor tadi sudah dikunci apa belum ya? Pikirannya kemana-mana, nggak khusyuk. Masuk ke situ tuh, Pak. Nah, makanya kata Imam Malik apa? Man tafaqqaha bi ghairi tasawwufin tafassaqa wa man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin tazandaqa wa man jama'a bainahuma tahaqqaqa. Barang siapa orang yang berfikih saja tanpa bertasawuf, maka dia orang fasik. Contoh kayak tadi, Pak. Syarat rukun sholat secara lahiriahnya terpenuhi. Dia bersih dari, suci dari hadas kecil, hadas besar, najis ringan, najis tengah-tengah, najis berat, terpenuhi semuanya. Syarat rukun sholat terpenuhi. Tapi sholatnya nggak khusyuk. Niatnya apa? Yang penting saya memenuhi kewajiban aja sebagai seorang muslim. Masa bodoh mau khusyuk mau kagak, nggak dipikirin. Padahal sholat itu tujuannya adalah, kata Nabi apa? Mi'rajul mu'minin. Mi'rajnya orang-orang yang beriman. Mi'raj itu apa sih? Mi'raj itu ruhani kita naik ketemu dengan Allah. Sadar bahwa di hadapan kita tuh ada Allah. Masa sholat nggak sadar kita berhadapan dengan Allah, tidak terpenuhi unsur batiniahnya. Maka kalau sudah seperti ini nggak ngefek sholatnya. Tanha anil fahsya'i wal munkarnya nggak ngefek. Nah, terus kenapa sih? Nah, terkadang kan kita merasa ya, kita sudah berupaya maksimal mungkin, pengen khusyuk. Kok nggak khusyuk ya? Nah, ini beda lagi. Dicek kata Imam Al-Ghazali. Dicek coba. Yang dicek apa? Pertama makanannya. Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, dicek. Barang siapa orang yang memakan makanan haram, maka akan melahirkan energi yang haram. Dan dia akan malas beramal soleh.
barang siapa yang memakan makanan halal akan melahirkan energi yang halal dan dia akan malas berbuat maksiat. Barang siapa orang yang memakan makanan haram, maka 40 hari ibadahnya ditolak oleh Allah. Ibadah yang dilakukannya nggak ngefek. Itu kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Itu rumusan, Pak. Itu saya pegang benar-benar dari sekarang. Nah, terus apa kata kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani? Makanan haram itu ada 2 macam. Makanan haram dzati, makanan haram sababi. Makanan haram dzati contohnya makanan mengandung babi, makanan mengandung daging anjing, makanan mengandung najis, minuman mengandung khomer, minuman mengandung apa yang najis-najis dan lain sebagainya. Pokoknya makanannya ya memang makanannya haram. Itu namanya makan dzati. Tapi ada lagi makanan sababi. Makanannya roti. Secara dzati halal nggak roti? Halal. Tapi membelinya dari uang haram. Ya haram. Saya mencuri uangnya Pak Budi. Hasil uang mencuri saya untuk membeli roti. Ketika saya membeli roti dengan hasil uang yang haram, maka roti itu berubah menjadi haram, Pak. Ketika dipakai, maka akan melahirkan energi haram. Pengennya bawanya maksiat terus. Kalau mau sholat gak enak, ya dipaksa sholat, iya dipaksa sholat. Bagaimana bisa khusyuk? Mustahil orang yang memakan makanan haram itu bisa khusyuk. Karena apa? Rumusannya begitu, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Makanan haram akan melahirkan energi haram dan dia malas untuk berbuat amalia soleha. Tapi kalau makanan-makanan yang halal akan melahirkan energi yang halal. Pengennya ibadah tuh. Kalau ibadah nikmat, baca Quran nikmat, sholat khusyuk tuh. Jadi sekarang, Pak, yang paling gampang udah kasih makan kita diri sendiri, anak, istri pakai yang halal. Yang halal susah nyarinya, ya harus dicari. Jangan karena susah dicari kemudian kita pasrah nyari yang haram. Harus dicari supaya apa? Supaya anak istri dan keturunan kita menjadi orang-orang yang solehah. Gitu. Orang yang kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, orang yang memakan makanan haram, ibadahnya ditolak, Pak, 40 hari. Nah, gimana tuh? Kita harus ngecek tuh. Ini rezeki saya haram apa enggak ya? Ayo tuh, hati-hati. Ya, ini hasil uang korupsi, ini hasil uang nyolong, ini hasil uang nipu, ini hasil uang malak atau tidak, dan lain sebagainya. Harus dicek dulu, Pak, dicek. Harus benar-benar yakin ini uang digunakan dari hasil yang halal. Kalau remeng-remeng buang, itu namanya syubhat. Buang udah tinggalin. Karena racun bukan buat badan kita, tapi buat ruhani kita, begitu ya. Jadi nggak ngefek lah ibaratnya. Mungkin wallahu a'lam. Mungkin orang yang berbuat maksiat tapi dia tetap sholat, bisa jadi pertama dari salah satu syarat rukunnya sholat tidak terpenuhi, baik itu syarat rukun yang lahiriah secara fikih ataupun mungkin syarat rukun secara batiniah, secara tasawufnya. Atau mungkin bisa jadi dia makanannya memakan makanan yang haram. Walaupun dia sholatnya nggak ngefek. Sholatnya tidak tanha anil fahsya'i wal munkar, tidak mencegah perbuatan keji dan munkar. Zaman sekarang, Pak, orang mau makan makanan haram, nggak ustadz, nggak preman. Banyak orang yang labelnya ustadz, banyak orang yang labelnya doktor, profesor, tapi duit haram diembat juga, banyak. Namanya orang hubbud dunya begitu. Ya, hubbud dunya memang begitu. Profesor, doktor, MA, SH, MCK misalnya. Tapi duit haram ya diembat juga. Ya banyak yang begitu, banyak, Pak.
Ya, jadi harus hati-hati. Mungkin itu jawaban dari saya, barangkali tidak memuaskan, bisa yang lain nanti.